Soalnya coy, kadang-kadang saya sekarang ada di masa paling dilematis dalam hidupnya saya. Sebab setiap hari kita dapat pujian. Begitu aneh Tuhan mengangkat derajat seseorang. Kita disukai manusia bukan karena karya kita dan iman kita tinggi. Hanya karena kita ditutup aibnya rapat-rapat sama Tuhan. Betul. Bukan hanya karena karyamu, tidak. Kebetulan hari ini saya ditutup aib kurang. Kalau kebuka DM-ku 2016, jijik juga saya ini. Hari ini. Coba buat kalian mau tahu jadi gini guys. Ada satu yang Aku mau nanya. Iya. Aku kan juga dulu main musik. Di Bali dulu aku reguleran di kafe gitu ya. Aku lihat Bang Raim ini maksudnya ada bakat musiknya. Itu memang keluarga. Gila lu komen gitu. Enggak maksudnya 300 juta lu ada bakat musiknya. Aku juga ada bakat, bro. Enggak ada. Sepakat tuh. Dunia sepakat. Enggak, maksudnya ini dibentuk suka musik dari dulu atau dari stand up atau gimana atau daripada nganggur bikin lagu apa gimana gitu. Pertama kalau saya selidiki sekarang ya, Iya. kayaknya memang kita sangat peka dan perasa. Mulai dari itu. Oke. Setiap ada rasa yang menonjol, entah sedih sekali atau senang sekali atau campur, kita sadar kita tidak terbuai dari rasanya. Tapi kayak kita tinggalkan momennya sedikit, terus kita lihat pakai POV orang ketiga. Jadi saya rasa karya seni itu seperti lebih hebat daripada kamera, foto yang dia membekukan waktu sejenak, terus kita lihat detail-detailnya. Ada lirik laguku Dunia Berhenti Sejenak Menikmati Indahmu. Saya anggap kayak kamera kalau saya lagi di sampingnya Komang kayak santai sekali dunia. Kayak kau bicara bibirmu saya lihat pelan-pelan. Saya tidak tahu perasaan Slow-mo apa. gitu Saya tidak tahu. Pernah waktu ada kakaknya Komang, dia bilang ke Komang buatkan Raim kopi. Saya bilang jangan ajarkan Komang cara mencintaiku. Sebab dia yang paling tahu tentang saya. Padahal dia cuma disuruh buatin kopi. Saya bilang jangan. Perasaan abangnya kayak apa? Abangnya bilang, Komang kalau bikin kenapa jadi gue diomongin? Itu abangnya bikinin kopi pakai sianida. karena itu, saya rasa dari kepekaan kita terhadap sesuatu itu, lalu mulai dunia kepenulisan masuk tuh. Kan semua karya seni saya rasa bersumber dari Tulisan. dari ketidaknyamanan dulu, ketidaknyamanan atau keresahan. Ada orang resah dengan gelap, bikin lampu. Ada orang resah dengan pesawat, rajin jatuh, bikin teori Habibie, bikin teori Mr. Craig namanya. Ada orang resah terhadap jarak yang begitu jauh, saya bikin lagu Komang. Ada orang resah terhadap tidak ada ini karya yang mengabadikan perasaanku kepada kakak. Sementara kalau saya bilang kakak saya sayang kok, sangat jijik sekali. Langsung dipukul. Iya, langsung dipukul. Saya mata saya sudah mulai rabun nih. Akhirnya mulai dari situ, keresahan tadi di capture melalui tulisan, lalu menjadi karya yang kita harapannya bisa menolong hidup orang. Ya. Dan ternyata lebih ajib daripada foto, karena foto cuma membekukan waktu. Ini Sedangkan karya seni misalnya kayak lagu, dia membawa kita kembali untuk menikmati momen-momen yang ada di sana. Bener sih. Kadang ada lagu-lagu yang dulu tuh sangat ada momen tertentu. Kita denger sekarang langsung terbawa lagi bener. Anchoring namanya. Rasanya itu ya, nostalgianya ya. Gitu. Jadi kalau ditanya dari mana asalnya, dari itu tadi kepekaan, dari tanah. Rajin. Terlalu Adam. Iya gimana? Terlalu jauh kayaknya itu. Aduh. Dari kepekaan. Iya, dari kepekaan tadi itu kebetulan yang kau lihat saya stand up, kadang di movie, kadang di film, kadang di podcast, itu kanvasnya doang. Ada keresahan yang hanya cocok saya abadikan lewat stand up nih. Oke, berarti itu media yang tepatnya di sini nih. Kanvas doang. Masalahnya sama, mau mengungkapkan rasa lewat mana nih? Lewat podcast kah, lewat konten TikTok kah, lewat lagu kah, lewat film kah? Dan saya rasa lagu adalah kanvas yang paling panjang umurnya. Iya sih. Saya rasa. Bisa kita dengar ulang, film dengar ulang, nonton ulang kan aneh juga, kecuali mungkin 5 tahun ke depan. Bisa kita dengar ulang, bisa kita kirim ke orang dengarkan lirik ini nih misalnya. Ada satu lagu yang aku dengerin dari tahun 2016, tapi aku nggak pernah ngulang nonton film 2 kali.
Tapi ada lagu yang ku denger terus dari tahun 2016. Anak Gue udah tahu tahu ya. pasti. Lagu yang Fauteng Saufet aja. Iya. Nah artinya Allah. karena itu Mobil Ustadz itu kita nggak ngerti ini di Taipei apa di Lebih tidak populer daripada itu. tadi sebenarnya bukan lagunya, tapi Artinya. rekaman momen yang kita kasihi tadi. Bener sih. Jadi saat lagu itu diputar, apa yang Terjadi. dilewat di kepala itu Iya, kayak itu. Antum teringat apa dengan lagu Cina itu? Teringat mantannya masa- lah, siapa lagi? Bukan. Tentu saja Song Hye Kyo ya kan. Song Hye Kyo lah. Tahu apa urusannya? Aku kira teringat Iya. masa paceklik di Cina Daratan. Iya, benar. Jadi itu Itu dari- kanvas. Makanya orang sering bilang ini, Tuhan kan katanya adalah seorang seniman yang paling ulung, katanya. Katanya. Makanya kemudian Frase. Tuhan itu kemudian kadang-kadang gambar lewat kemudian perjuangan, Iya. kadang-kadang gambar lewat misalnya marahnya, Iya. kadang-kadang gambar lewat apa. Nah, Keindahan alam. tergantung kita ngelihat yang mana. Iya, sudut pandang yang mana? Sudut pandang yang mana kita lihat. Ada yang bilang cuma ngeliatin, oh Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh sekejam dan segala macam. Ada Tuhan tuh maha pengasih dan segala macam. Tapi sebenarnya dia belum bisa lihat secara total aja. Dari luar Bigger tadi ya. picture. Bigger picture-nya seperti apa. Hmm. Berarti sama kayak Raim kan. Ada orang lihat dia penyanyi, ada orang lihat dia seorang Stand up. comedy. Tapi sebenarnya dia mengartikan dia sebagai seorang storyteller. Pencerita saja. Negara ini dimerdekakan sama pencerita yang Benar. hebat. Aku mau ganti bio profil aku ya. Dunia dibentuk oleh Ya, para betul, pencerita. Betul. Jadi banyak pergerakan sejarah itu yang terjadi hanya karena satu pidato seseorang. Betul. Dan saya sangat idola sama orang-orang yang pintar bercerita itu, membentuk diri saya jadi pembaca. Kitab Siapa? teori Yang paling diinspirasi misalnya. kalau Soekarno betul, tapi saya lebih idola sama Bung Hatta. Kan Bung Hatta sangat romantis dan penulis yang handal ya. Anak saya namanya Laude Muhammad Hatta. Wih, namanya udah kayak bandara. Masya Allah. Dipanggil Bung, Panggil Bu. Komentator bola tuh pasti. Bung. Itu adeknya, besok kalau punya adek kan, manggilnya nggak bang, bung tadi. Jangan panggil bang. Si Bungku ya. Bung Hatta kan pernah bilang saya tidak akan menikah kalau belum merdeka Indonesia. Silakan penjarakan aku asal dengan buku. Hal-hal yang Oh, sangat iya, iya literatis sih, dan kalimatnya. Iya, romantis. iya, iya. Literasi dan romantis. Kalau Bung Karno kan Berapi-api. Orasi, orator. itu tolong disensor ya Mas. Nggak apa-apa. Masih lahir. Iya. Keturunannya masih sehat walafiat. Dan menguasai bangsa ini. Jadi tolong di ini ya. Harapannya Ya, apa? ya, ya. Harapannya? Harapannya jadi pembaca lah. Kami teorinya di kantor 5 kali baca 1 kali bicara. Oke. Jadi mesti saya masuk di podcast ini nih. Di kepala harus sudah ada banyak referensi. Jadi karena itu yang paling kita takutkan. Coy. 5 kali baca 1 kali bicara. Sebab baca itu narkoba paling mulus juga. Oke. Bicara itu. Ya. Bicara itu narkoba paling. Itulah kenapa kasusnya teman-teman yang kemarin. Sis tukang stand up. Ya. Iya itu kawan kita iya, itu ada iya, tuh. iya, Ah. iya. Karena saya rasa dia masuk itu dopamin narkoba bacanya. Oh memang pemakai itu dia. Tidak. Pemakai dia memang. Narkoba bicara karena kita kalau lagi bicara kayak apalagi teman-teman, iya mantap. Iya. Saya kayaknya Jebakan otoritas. Astagfirullahaladzim. Iya. Makanya mesti referensi kita harus banyak dulu supaya pun kita tidak sadar yang keluar adalah senjata bagus yang kita baca kemarin itu. Ini menyalahi tren banget ya. Anak-anak zaman sekarang tuh sangat rendah literasi. Tapi Gen Z naik. Iya, malas Gen Z baca. naik. Iya, kadang kita nulis caption aja, "Bang, infonya apa?" Padahal di caption sudah ada, malas Iya. baca ya. Iya, Ternyata Bang Ra ini suka banget baca buku lagi. Nulis. dan Nulis. bicara Jadi gitu. semuanya tuh kan dari membaca ada referensi gitu ya. Lanjut dulu. Enggak, aku tuh penasaran itu memang hobi dari kecil atau tiba-tiba muncul pas udah dewasa? Aku Dari harus banget bapaknya Ah, tadi. sunahnya bapakku tuh. Dari bapak Apa bahasanya kalau bukan sunah? Ini Amanat hadis. ayah. baca. Turunan. Sama aja. budaya, culture. Warisannya Wasiat. bapak. Wasiatnya bapak itu. Oh, begitu. Berarti keluarga memang suka Sangat membaca. literasi orangnya. Asar Iya. dari bapaknya. Asar itu artinya sesuatu yang berpengaruh. Iya, bekas Asar dari bapak. Dapat lah itu. Keluarga juga musisi gak sih? Apa sendiri? Rajin
sangat literatur, sangat berpendidikan semua dan frekuensi kita ya. Maksudnya, Menurutku sih gini, aku baru lebih paham lagi sebenarnya musik itu cuma salah satu pancaran sarana dari literasi. Betul, persis. Maka orang yang memahami literasi, ada orang yang mengekspresikannya lewat puisi, ada Kebetulan yang lewat musik. ya, kanvasnya. Kanvasnya, ada yang lewat story, ada yang lewat sesuatu yang lain, orasi. Nah, tapi awalnya dari literasi dulu. Literasi. Dan kepekaan serta sebuah kekhawatiran. Literasi begitu penting sebab kebodohan rajin memakan korban. Oke. Literasi begitu penting sebab kebodohan itu memakan korban. Waspadalah. Karena kebodohan bukan terjadi karena niat, tapi karena ada kesempatan. Melainkan karena ada jabatannya. Bicara apa kita? Maksudnya Gibran atau Kaisang? Enggak ke situ. Nanti kadang-kadang bisa jadi juga karena bapak juga ya. Itu enggak asar. Kebetulan bapak saya udah asar. dari baca dari baca semua. Dari baca semua. Literatus kan baca dan ikro kan baca dan peka terhadap ikro. Baca dan ikro kan berbeda. Baca tumpukan kata dalam kertas. Ikro adalah baca pakai frekuensi yang lebih luas. Ikro itu yang hari ini mendung, pasti hujan sebentar. Ikro itu analisis. Ikro itu saya tadi duduk seperti ini, kita tidak sadar Pak Ustaz langsung menyesuaikan dengan tamunya. Itu ikro. Dan perintah agama pertama yang kita paling populer kan membaca. Ikro. Mengamati, menganalisis, menghitung. Bahkan Rasulullah tidak tahu membaca literally ya, literally yang baca. Ma'ana biqori kata Rasulullah. Aku tidak bisa membaca. Ternyata yang disuruh bukan membaca. Dalam tanda kutip tapi ikro. Ikro tadi ya pakai frekuensi. Nah, seniman itu dia peka, ikronya pekanya sangat tinggi. Saya rasa ya. Benar. Walaupun agak dilema juga, ada seni di antara seni karya seni sama seperti air seni kita, mohon maaf, harus dikeluarkan ini. Kalau tidak kita sakit. Kalau tidak kita sakit. Benar. Harus dikeluarkan dalam bentuk karya. Kebetulan apa tadi itu. Jadi ada seni di antara karya seni. Menarik. Ada seni di antara. Wow. Kalau tidak ada seni berarti cuma karya. Iya aja. Karena begini tadi Udah bagus tutupnya. Kita lihat kemarin ya, yang paling rame vokal soal kondisi Indonesia tuh stand up comedian loh. Dan seniman. Karena mereka pengamat yang paling ulung gitu. Melihat peka dengan situasi. Maka mereka yang paling vokal dalam bersuara gitu. Maka seni itu senantiasa menghiasi. Benar. Karena kalau tidak ada seni cuma air. Ngalir aja. Dia tahunya kesenian tuh cuma air doang. Ada seni suara. Karena tanpa seni cuma kesenian. Kean ya. Enggak, gedung ke. Kenapa kita jadi ikut-ikut? Nah, ini hasil ikron ya. Jadi frekuensinya nyambung. Tapi ngobrol sama Raim nih kita bisa kemana-mana ya. Tapi seru, jadi kayak berasa ikut pinter gitu. Iya benar. Cuman jangan terlalu maksudnya kayak jangan terlalu dipuji jadi kayak kita itu. Emang parah, bego. Kayak jangan puji katanya kan. Soalnya coy, kadang-kadang saya sekarang ada di masa paling dilematis dalam hidupnya saya. Sebab setiap hari kita dapat pujian. Begitu aneh Tuhan mengangkat derajat seseorang. Kita disukai manusia bukan karena karya kita dan iman kita tinggi, hanya karena kita ditutup aibnya rapat-rapat sama Tuhan. Betul. Bukan hanya karena karyamu, tidak. Kebetulan hari ini saya ditutup aib kurang. Kalau kebuka DM-ku 2016, jijik juga saya ini hari ini. Coba buat kalian mau tahu jadi gini guys. Nanti videografer masukin ya. Khusus membership kita akan bongkar aib Prime Laude. Jadi itu. Jadi yang kita yang disanjung sekarang ini ya kebetulan aib kita lagi tertutup. Karena kalau kata ulama kalau aib kita semua manusia tahu dan aib kita tuh berbentuk seperti bau yang enggak enak, itu berarti tidak akan ada orang yang mau mendekati kita. Karena kita sendiri tahu aib kita. Tapi lebih banyak lagi aib-aib yang kita berusaha lupakan. Dan yang itu kita berusaha lupakan. Oh my god. Dan itu kalau ketahuan sudahlah. Betul. Tidak ada lagi Raim Laude si penyanyi, Raim Laude si Berarti 1 tahun berapa buku yang ditarget? Oh, saya tidak pernah hitung, cuman yang terjadi setiap hari pagi sore bacanya. Berapa halaman? 1 lembar, 2 lembar. Udah Saya macam tersitu. restoran. 2 lembar. Keren ya. Enggak pagi sore itu. Ya dia juga baca yang sederhana-sederhana aja. Ya itu Al-Ma'surat kayaknya. Ya itulah jadi referensi kita tuh.
Karena apa kalau bukan kayaknya tinggal literasi deh yang akan selamatkan bangsa ini, saya rasa ya. Di saat semua orang punya kesempatan untuk beropini tapi dia punya referensi coy. Semua orang everybody podcast sekarang. Setiap yang podcast coy. Podcast setan, podcast ada gunung, podcast semua everybody have opinion. Tapi ada tidak referensimu maksudku begitu. Jadi kemarin ada yang menarik karena kemarin kan yang lagi rame Indonesia Darurat tuh. Dan Panji kan ngomong begini ya, ketika aku lihat jangan pernah berhenti berharap pada demokrasi. Nah aku jadi cari tentang demokrasi walaupun aku sudah banyak bahas dan ternyata Socrates itu juga punya kritik terhadap demokrasi dan banyak. Dan para filsuf itu di zaman dulu mereka bilang gini, demokrasi itu adalah privilege-nya orang-orang yang punya literasi. Jadi kalau Anda punya literasi, Anda boleh berdemokrasi. Kata dia ya, bukan kata aku ya. Aku sih punya ekstra komplain terhadap demokrasi. Tapi ini kalimat yang menarik karena demokrasi adalah privilege bagi orang-orang yang punya ilmu. Betul. Jadi demokrasi itu tidak bisa digebiah. Semua orang harus milih gitu maksudnya. Atau semua orang boleh menentukan sesuatu. Contoh ya misalnya, kalau kita kumpulkan para arsitek dan kita lagi mau buat bangunan, mereka kita suruh dalam tanda kutip berdemokrasi, itu bagus. Karena hasilnya mereka tidak mungkin buruk. Tapi kalau kita suruh dukun berdemokrasi, suruh buat bangunan yang jadi bukan bangunan. Itu baru gali tiang sudah dipasangin. Apalagi dukun yang belum cukup umur ya. Ada. Oh my god. Kan bapaknya bisa mengubah. Udah cukup. Kan memang ahli kayu dan bambu. Iya udah dukun, ini fokus ke dukun ya, dukun. Iya benar. Artinya tadi penting bagi sebuah bangsa untuk punya literasi. Katanya di Eropa itu satu anak bisa 30 buku 1 tahun. Di Eropa? Di Eropa 30. 1 tahun ya. Yang paling tinggi di dunia Jepang. 40. Dan buku. Setahun itu kalau dibagi per bulan aja 1 bulan bisa 2-3 buku. Iya. Di Indonesia kan satu anak 1 buku untuk 30 orang kan? Enggak. Pinjam dong. Pinjam. Indonesia minat bacanya 0,001%. Artinya setahun enggak 1 buku. Dan di fakta itu sangat aneh sekali untuk kita beropini sesuatu ditumpukan orang yang minim literasi. Iya. Kalau buat Raim sendiri, apa yang bisa disampaikan supaya orang tuh mau meningkat gitu literasinya? Pertama jangan dipaksa, pelan-pelan. Ditabok. Jangan itu pakai. Orang itu kan bilang ini ya. Buku aja disodorin terus nih ke mukanya. Orang bilang kan paksa baca dulu. Menurutku paksa minat dulu di bidang apa? Aku sepakat. Paksa minat di bidang apa? Lalu referensi akan mengikuti, salah satunya baca. Kalau kami di kantor sederhana, ada goals besar, tangganya apa? Minggu ini saya mau jadi orang seperti apa di sosial media sih? Minggu ini mau jadi seperti apa dalam hidup? Goals besarnya, tangganya apa ini? Menurutku saya rasa 5 tahun ke depan, waktu 5 tahun memang kita kalau diundang podcast dimanapun, walaupun sembara kau bicara Raim, tapi bagus yang keluar karena referensimu banyak. Goals besarnya, tangga kecilnya apa? Ya sudah setiap hari 1 lembar saja, cicil saja, yang penting konsisten. Ada buku namanya Atomic Habits, sangat populer lah. Dia bilang katanya 1 hari 1% saja. Kalau 1 hari 1% saja kau lakukan selama 1 tahun, kamu sudah upgrade dirimu 37 kali lipat. 365% daripada tahun lalu. Jadi orang menilai membaca buku, dia pikir baca buku itu duduk 1 buku. Enggak. Berat gitu kan. 1 subjudul. Betul. 1 subjudul. Berarti jangan mulai dengan paksa, tapi mulailah mencinta. Itu dia. Langsung tak jadi lagu tak. Iya juga ya. Mulai dari itu kata para habaib bukan saya. Iya. Jadi kata para habaib gini, bukan tidak bisa tapi kurang cinta. Karena yang sering terjadi orang dipaksa tuh dia males. Tapi dimulai mencinta dulu. Apa yang dia cinta baru kita. Karena dengan cinta semuanya jadi ringan. Gitu. Bikin lagu lah. Kita lagu membaca buku ya. Sebab kau terlalu tebal. Tebal banget buku. Dari sekedar kata ya. Dari sekedar kata gitu ya. Tapi itu memang paling benar sih. Setiap hari itu kalau misalnya 1 lembar saja. 1 lembar saja. Yang penting dia harus
tadi kalau menurut beberapa teori habits termasuk yang atomic habits tadi, dia tuh pertama adalah membuat habits itu ringan, itu yang penting. Oke. Kalau satu hari 75 halaman itu berat. Mampus juga itu kita. Tapi kalau satu halaman itu ringan. Betul. Nah, yang kedua adalah membuat apa yang menjadi habits kita tuh kerasa banget efeknya. Impactnya kayak tadi orang podcast jadi kemudian impactnya terasa. Nah itu habitsnya bakal langgeng. Betul. Nah, tapi kalau enggak putus. Makanya gue one day one juice tuh nggak bisa terlalu berat. Terlalu berat. Iya. Makanya usahakan mulai dari one day one huruf. Jangan terlalu ringan juga. Nah terhadap orang-orang kayak gini, aku juga punya saran. Apa? Semua itu hanya berat kalau engkau lakukan sendiri. Dan menjadi ringan kalau dikerjakan orang lain. Iya benar. Iya benar. Ramai-ramai. Iya. Kirain bersama-sama. Terlalu berharap Dia demotivator. Iya. Terakhir kali aku ngomong gitu keluar satu orang. Mending orang deh yang ini. Iya. Jangan kita yang repot. Kalau bisa orang lain repot kenapa harus kita? Iya juga sih. Tapi ngomong soal baca dan kalimat tadi, aku tuh jadi alhamdulillah seminggu ini jadi baca tanpa baca. Apa tuh? Dibacain. Oh dibacain. Audiobook. Oh gitu. Jadi aku tuh dari Panji sih. Jadi kan ada yang nanya ke dia, kamu tuh kan padat banget jadwalnya. Tapi kok masih bisa baca buku ini itu? Dia bilang dia denger audiobook. Oh juga ya. Nah aku sekarang download audiobook banyak. Jadi setiap naik pesawat lagi di mana tuh dengerin lari. Audiobook. Jadi kayak udah lari dari kenyataan. Itu Kaks katanya satu sarana saya dari banyaknya cara untuk menerima informasi. Saya ini analisa goblok ini, jangan dipercaya. Saya rasa bedanya membaca dan sarana lain itu, misalkan cuman dengan baca kita dalam kurung mencari informasi, mencari. Yang lain kan kita dimuntahi. Disuapin ya. Kita muntahi. Hanya dengan membaca dan melafalkannya informasi bisa masuk. Kubrik sedikit tidak masuk. Jadi beda orang yang punya usaha untuk cari informasi. Betul. Saya rasa Betul. informasi yang akan masuk akan lebih tebal. Nggak usah. Karena kita cari. Tapi itu satu sarana. Nggak sesuai aku ngerti. Ketika audiobook tadi aku meleng dikit aja. Atau pikiranku lagi melayang kemana aja. Hilang kayak kelewat tadi. Sebab kau terlalu saya lihat celahnya tadi. Ada celah tadi. Sebab kalau ada aktivitas baca yang melibatkan aktivitas lain, berarti belum terlalu fokus. Benar sih. Benar. Belum terlalu fokus. Nggak bisa. Harus fokus. Kalau baca kan tidak mungkin kau sambil maka harus ke sini. Jadi yang lain kita didikte, ini kita menemukan. Oke. Baca, makanya masih sangat penting buku tradisional itu. Saya bahkan tidak dapat serunya baca di ebook atau tidak terlalu banyak notifikasi, coy. Benar. Terlalu banyak notifikasi. Aku buat anakku semua harus buku fisik. Buku yang ada aromanya kan buku khas. Aku baru mau ngomong aroma baru. Aromanya bunyinya di antara ini. Iya. Apalagi yang bekas bapak kita air liurnya banyak tuh. Bapak, ngapain lo? Oh gini. Aku lagi bapak lo gumoh. Pantasan agak ini. Oh iya benar. Oh iya. Itu. Wow. Iya sih itu harapan kita ya, literasi meningkat. Betul. Biar banyak orang yang buat cuma karya-karya. diharapkan misal kita sebagai penulis dikasih diskon Wah itu. Itu buat Anda ya. Aku terus terang aku mulai seperti itu. Aku nulis 3 buku pertama Beyond Inspiration, 2 Muhammad Al-Fatih. Setelah nulis 2 buku itu aku merasa bersalah. Kenapa? Karena waktu itu penerbit karena memang mereka gak punya pilihan. Zaman dulu kan orang harus masuk ke toko buku. Toko buku tuh ngambil 55% sendiri. Wow. Nah, dan aku kan merasa bersalah karena aku harus jual buku itu kan mahal ya. Aku bikin buku ketiga Habits, aku jual 15.000. Hah? Sebelum Tapi akhirnya penerbit lalu melihat ini kayaknya nggak 15.000 deh, ujungnya dinaikin juga harganya. Tapi aku merasa tadi aku harus kasih sesuatu yang terjangkau pada semua orang. Sampai di detik ini terakhir ini buku kita mau launching judulnya Baitul Maqdis for Dummies. Jadi untuk belajar Baitul Maqdis dari awal. Itu kemarin penerbit bilang gini, Ustadz ini kita mau jual 120.000. Aku bilang bisa nggak di bawah 100.000? Ustadz nggak ada satupun buku sekarang di bawah 100.000. Aku mau di bawah 100.000. Tapi ternyata nggak bisa. Produksi masalah produksinya ya. Masalah produksi dan yang lain-lain. Ya, aku bilang ya udahlah karena ketika mereka kasih tahu ini ada orang-orang yang juga hidup dari sini, ada distributor, ada reseller dan segala macam dan bisa dipakai lagi kepada dakwah Baitul Maqdis. Akhirnya aku izinin untuk di atas 100. Inilah pentingnya kita punya pemerintah yang fokus ke masalah. Itu dia. Iya kan? Benar kan?
Jangan cuma masalah makan. Masuknya. Makan perut, makan otak juga harus Jadi itu benar. Otak stunting kita ini. Otak stunting. Literasi stunting. Benar. Karena problematikanya apa? Di tempat di negeri-negeri lain yang benar-benar mereka serius mau literasi, itu semua pajak tentang buku dihilangkan. Di Indonesia belum terbit buku udah bayar pajak. Oh, pantes saya dikit penghasilannya penulis ya. Iya. Terelie ngamuk-ngamuk. Iya. Terelie ngamuk-ngamuk terus penulis tidak dimanusiakan, tapi memang benar sih. Jangan harap jadi kaya kalau jadi penulis di Indonesia, apalagi dalam perkara-perkara naikin literasi. Dalam bukunya sepi pembeli kena pajak-pajak begitu juga ya. Lihat sekarang Gramedia jadi jualan pulpen kan. Jadi stationery gara-gara. Iya sih. Ya kita berharap Kak Raim nanti karya-karyanya bisa segera nanti rilis dan sukses. Yang tadi abangku hits bisa tanggal 17 ini. Ya. 17 insya Allah. Ya, jangan lupa dengerin platformnya di mana aja tuh? Seluruh DSP manapun. Smadaf ada juga. Smadaf. Masih ingat tidak Smadaf? Smadaf lagi. Mahasiswa banget. Tapi YouTube-nya apa? Raim Laude. Raim Laude. Kalau apa tadi Spotify Raim Laude juga. Raim Laude juga. Kita menarik karya-karyanya bisa dinikmati lah. Dan kita nanti besok bikin tadi ya konser yang syar'i ya. Betul. Yuk kolaborasi yuk. Kolaborasi. Dan saya kan satu dari banyaknya musisi yang peduli begitu juga. Ya, insya Allah begitu juga. Oke. Saya juga termasuk guru vokal yang sangat peduli. Itu kita sepakat. Ya, sukses buat Kak Raim dan thank you udah nonton sampai akhir semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wah, pas. Keren.